Aku terlahir kembali, ini sebelum ulang tahun Jiangli. Hari aku dituduh mencuri hadiahnya. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Bukankah aku sudah mati? Aku menemukan pakaian dalam di kantong Jiangli. Lalu, dia mendorongku jatuh dari tangga. Apakah aku terlahir kembali? Bagus, kamu sudah berani melawannya. Aku ibumu. Anak durhaka, berani-beraninya melawan ibumu. Ibu, lebih baik pelihara anjing. Masih tahu mencuri baskin ikor pada majikan. Dia makan nasi keluarga Jiang selama bertahun-tahun, tidak tahu berterima kasih. Pertama mencuri hadiah Xiaoli, lalu melawanmu. Nanti, tidak tahu apa lagi yang akan dilakukannya, balik menyerang. Ini lalu, hari Jianghi mencuri hadiah Jiangli. Benarkah Jianghi yang mencurinya? Kakak. Aku tahu kamu menyalahkanku. Menyalahkanku merebut hidupmu. Aku minta maaf padamu. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Jangan lagi membantah ibu, ya? Kalau tidak, kamu akan dikurung lagi. Dikurung, Bu. Kak, aku lapar sekali. Aku sudah 4 hari tidak makan. Cepat keluarkan aku. Seumur hidup, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kamu sudah selesai berakting? Xiaoli. Aku tidak melakukan ini. Jangan menyalahkanku. Kamu bilang aku mencuri tanpa bukti, tunjukkan buktinya. Kek. Aku benar-benar tidak sengaja melihat. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Xiaoli, cepat bangun. Yang harus berlutut dan minta maaf seharusnya dia. Kakak, katakan sesuatu. Kan kamu yang memberikan barang itu, dan kamu yang pertama. Melihat dia mencuri hadiah. Iya, kakak paling menyayangiku, asal kakak bilang. Jianghi hari ini harus keluar dari rumah ini. Kamu bicara dong, Jiang Huang. Apa kamu melihat dia mencuri? Bu, aku. Setelah dipikir, aku hanya melihat. Jiangli menyudah Jianghi. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada satupun dari kita yang mencari tahu kebenarannya. Kakak. Kamu kenapa? Kamu terlihat. Wajahmu tidak terlalu baik. Apa karena kesal dengan kakak? Aku tidak apa, meskipun Jiangli salah. Tapi jika sekarang aku membela Jianghi, pasti akan menyakiti keluarga. Kakak. Lebih baik tenangkan ibu dulu, nanti. Kasih Xiaohi kompensasi secara diam-diam. Xiaohi, kamu salah melawan ibu. Kamu berlutut dan minta maaf pada ibu. Dia bukan ibuku. Dia. Dan kamu, kalian semua, di mataku, tidak ada apa-apanya. Apa katamu? Jianghi, kamu gila? Kami membawamu dari panti asuhan. Memberimu makan dan pakaian, apa salah kami padamu? Seharusnya tahu, anak tidak tahu terima kasih seperti kamu. Seharusnya di panti asuhan, biarkan kamu mati kelaparan. Tidak. Aku seharusnya tidak melahirkannya. Kamu sekarang juga keluar dari keluarga Jiang. Aku akan anggap tidak pernah punya anak sepertimu. Kamu pergi dari sini. Baik. Apa katamu? Lepaskan. Ibu. Aku bilang, baik. Kalau kamu begitu membenciku, mari kita putus hubungan. Mulai hari ini, kamu bukan ibuku lagi. Kalian juga bukan keluargaku lagi. Kakak, jangan bicara sembarangan, minta maaf pada ibu. Kita satu keluarga, tidak ada yang boleh menggelanjinya. Biar dia pergi.
Xiao He. Selama ini, uang yang dihabiskan di keluarga Jiang tidak lebih dari 30.000. 7 hari lagi, kita selesaikan tanpa hutang, kehidupan sebelumnya. Aku seperti anjing, memohon kasih sayang kalian. Di kehidupan ini, aku Jiang He, hanya hidup untuk diriku sendiri. Kalau pergi, jangan pernah kembali. Ibu. Seluruh keluarga dari awal sampai akhir selalu menyalahkan Jiang He. Tidak ada yang percaya padanya, tapi apakah dia benar-benar seburuk yang kita kira? Orang yang begitu buruk? Mulai hari ini, aku juga punya keluarga. Ruoli jangan khawatir. Aku akan sering kembali menjenguk kalian. Jiang He. Jiang He, kenapa kamu kembali? Apa keluarga Jiang tidak baik lagi padamu? Aku tidak akan kembali ke keluarga Jiang lagi. Aku tadinya berpikir minggu depan akan mencarimu di keluarga Jiang. Tidak kembali ya sudah. Apa rencanamu selanjutnya? Ayah. Seorang lulusan Harvard. Bahkan proposal proyek pengembangan pun tidak bisa diselesaikan. Ayah, tenanglah. Aku akan segera kembali dan mengevaluasi ulang. Kakak, aku punya saran. Kita bisa jadikan panti asuhan dulu sebagai area pengembangan. Daerah itu dekat kampus dan pusat bisnis. Asalkan keluarga Jiang punya lahan cukup, masa depan pasti cerah. Siapa suruh kamu ikut campur? Killier, keluar. Kehidupan sebelumnya. Jiang Huang tidak mau mendengarkan saranku. Tanah panti asuhan itu tidak lama kemudian digusur. Berbisnis di sini, seharusnya tidak akan ditemukan keluarga Jiang. Di kehidupan ini, aku akan pegang semua kesempatan di tanganku sendiri. Aku berencana buka warung mie dulu. Buka warung mie? Ya. Pasti butuh banyak uang, kan? Aku sudah menabung, awalnya mau beliin kamu HP buat ulang tahun. Sebagai hadiah ulang tahun. Tapi kalau kamu mau buka warung mie, uangnya bisa dipakai buat modal. Nggak usah, aku bakal punya modal dengan cepat. Cuma lokasi warung mie-nya harus cukup besar. Besar? Ya, Ini dia yang dipilih? Beneran 5 juta? Warung kecil ini harganya 5 juta? Udah pas. Yes. Persiapan pesta ulang tahun Xiaoli udah hampir selesai. Undangan bisa dikirim dalam 2 hari ini. Xiaoli, ada yang perlu dipersiapkan lebih awal? Bilang aja sama kakak, pasti ku bantu. Ya, setelah ulang tahun ini, umurmu 20 tahun. Xiaoli, soal pernikahanmu dengan putri keluarga Shen. Menurutku, bisa mulai dibicarakan. Ja, tunggu Xiaoli. Kalau sudah bersama putri keluarga Shen, keluarga Jiang dan Shen akan bersatu. Keluarga Jiang akan naik level. Ayah, Xiaohi sudah kabur dari rumah. 2 hari tidak ada kabar. Kakak, ngapain kamu sebut si pemalas itu? Si imut yang gak bisa apa-apa, ngapain dibahas? Aku jadi gak nafsu makan. Cuma dikomentarin sedikit sama ibu. Dia malah makin menjadi kabur dari rumah. Bilang mau balik pas hari pesta ulang tahun. Jelas-jelas dia gak mau Xiaoli ngadain pesta ulang tahun. Anak durhaka. Jangan pernah sebut namanya lagi di rumah ini. Ayah, jangan marah, mungkin kakak hanya sedang bingung. Jadi dia cari perhatian dengan cara ini. Ayah tak berharga. Xiaoli, kamu terlalu baik. Dia sudah memukulmu. Dan menipumu, masih saja kamu bela. Mungkin kakak lagi marah waktu itu. Aku nggak apa-apa. Jiang He. Kalau bisa seperti Xiaoli sedikit saja. Keluarga Jiang sudah bersyukur. Si durhaka itu bilang mau balik buat ngitung kan? Nanti kalau dia balik, aku yang akan menghukumnya. Biar enggak memalukan keluarga Jiang. Ja. Semua orang merendahkan Jiang He tanpa alasan. Dan memihak Jiang Li.
Aku harus segera cari Xiaohi dan jelaskan semuanya. Bawa dia pulang. Hari panas. Wah, bos, minyak juara banget. Bang, Aku makan setiap hari juga nggak bosen. bersih. Iya, bersih dan harganya terjangkau. Makasih ya. Datang lagi lain kali. Jia. Kayaknya nggak seburuk yang orang-orang bilang. Udah tutup. Xiaohi, Pergi sana. Xiaohi jangan gini, dengerin kakak dulu. Ikut kakak pulang aja. Siapa yang jaga? Bawa dia ke ruang isolasi. Kapan dia sadar salah, baru boleh keluar. Siap. Di sini siapa yang izinin lo bicara? Keluar, keluar, keluar. Rumah? Lo maksudnya tempat yang gampang banget ngelo gue? Tempat yang seenaknya namparin gue? Xiaohi, lo nantang ibu, kabur dari rumah. Dihukum sedikit kenapa? Bukannya juga untuk kebaikan lo? Paling-paling, habis acara ultah Xiaoli. Kakak kanting ke Ruhya lo, boleh kan? Nona Jiang, lo sadar gak? Dari awal sampai akhir. Gue gak ngapa-ngapain, apalagi salah, di mata kalian. Apapun yang Jiang Li bilang pasti benar. Apapun yang gue lakukan selalu salah, kalian. Gak anggap gue keluarga sama sekali. Bukan begitu. Kok diam aja? Karena lo tahu dalam hati. Yang gue bilang semuanya benar, Jiang Li. Itu baru dalang yang balik fakta. Jangan ganggu gue lagi. Xiaohi, dengerin kakak dulu. Xiaoe, kenapa lo Xiaoe? Xiaohi. Nona Jiang He kekurangan gizi parah dan berkepanjangan. Fungsi hati dan ginjalnya buruk, banyak bekas luka lama yang bermasalah. Mungkin harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Jianghi kan anak sulung keluarga Jiang. Masa bisa ada bekas luka dan kekurangan gizi? Itu emang sisa-sisa dari panti asuhan dulu kali. Laporannya bilang, ini terjadi dalam 2 tahun terakhir. Soal penyebabnya, 2 tahun ini, apa kita memang salah? Kok aku bisa ada di sini? Kamu pingsan, dokter bilang kamu kekurangan gizi. Jianghi, kamu sekarang harus langsung pulang bersamaku untuk beristirahat. Kecuali aku mati. Kalau tidak, aku tidak akan pernah dibawa kembali ke ruang penyimpanan itu olehmu. Bisakah kamu tidak usah ribut? Aku sudah datang menjemputmu sendiri. Untuk membawamu pulang, apalagi yang kamu mau. Aku ini demi kebaikanmu, kamu sekarang harus segera pulang bersamaku. Nona Jiang, tarik kembali kebaikan palsumu itu. Kakak, kamu lari kemana saja? Pesta ulang tahun Xiaoli sudah siap, kan? Harus diadakan dengan meriah. Biar pria itu Jianghi tahu. Dia bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambut Xiaoli. Kalian hanya ingat ulang tahun Jiang Li itu. Tidak ada satu orang pun yang tahu, hari itu juga ulang tahunku. Aku tahu, aku masih ada urusan. Nanti kita bicara lagi. Zhang He. Bisakah kamu tidak usah ribut? Aku sudah datang sendiri. Menjemputmu untuk membawamu pulang, apalagi yang kamu mau. Kamu melawan ibu dan kabur dari rumah, dihukum sedikit, kenapa? Bukankah ini juga demi kebaikanmu? Jiang He, oh Jiang He. Mencari kasih sayang dari mereka, pada akhirnya hanyalah sia-sia. Mati, di sana bisa terus dipakai. Hei, kamu mau mati? Cari tempat lain, jangan mati di depan tokoku. Mau tidak aku berbisnis? Jangan ikut campur urusan orang lain. Kenapa nasibku sial sekali sampai ketemu? Ibu, aku segera menemanimu. Lepaskan aku, siapa kamu? Lepaskan aku, atas dasar apa kamu ikut campur? Aku mau mati di sini. Dari kecil sampai besar, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambutku, orang ini. Orang ini berani memukulku? Sudah sadar? Kalau sudah sadar, dengarkan baik-baik. Karena aku baru saja menyelamatkanmu. Sekarang kamu adalah orangku, kalau kamu masih mau mati. Cari tempat lain, kalau tidak mau mati. Ikutlah denganku. Sekarang, aku adalah orangmu. Apa yang ada di kepalamu? Kok isinya aneh-aneh? Apa maksudnya orangku? Paling-paling kamu karyawanku.
Kamu tinggal di mana? Kasih alamat, aku antar kamu pulang. Aku tidak punya rumah, kamu bilang aku karyawanmu. Nyawaku juga milikmu, jadi aku harus ikut kamu pulang. Ya sudah, ayo pergi. Duduklah. Aku lapar, ada makanan tidak? Bos tidak mungkin tidak menyediakan makan, kan? Baik, kamu duduk dulu, aku ambilkan untukmu. Jiang He, lihat apa yang kubawa untukmu. Kamu siapa? Kenapa ada di kamar Jiang He? Adik kecil ini terlihat sangat muda, tidak mengerti urusan orang dewasa. Lumrah saja. Aku masih akan tumbuh lagi. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa nempel terus sama Jiang He? Kamu suka dia apa? Aku suka dia karena tampan, baik hati, dan mau menyelamatkanku pulang. Kamu, Ribut apa ini? Jiang He, dia siapa? Kenapa dibawa pulang? Dia pelayan baru yang kurekrut. Untuk saat ini, cuma pelayan. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin hari ini siang ketemu Jiang Huang. Di jalan ketemu dia. Dia cari kamu lagi? Nggak ganggu kamu kan? Keluarga Jiang ini? Oh kayak hantu gimana sih? Keluarga Jiang Huang. Kamu saja. Jiang He adik kandungnya. Sekarang bukan lagi. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Jiang. Oh, ternyata juga anak muda yang kabur dari rumah ya. Urusanmu apa? Jiang He, kita nggak usah peduliin dia. Nona besar kemana saja? Tuan sudah mencari Nona sampai gila. Aku nggak akan pulang. Sekarang ayah cuma ada wanita itu di matanya. Mana ingat aku sama ibu. Sekalipun aku mati, dia juga nggak akan peduli. Nona besar, jangan sampai berpikir macam-macam. Kalau Nona memang gak mau dinikahkan dengan keluarga Jiang, pulang dulu. Nanti bicara baik-baik dengan Tuan, boleh kan? Belum pernah coba laki-laki. Aku ubah pikiran. Nikah boleh, tapi orangnya harus diganti. Bibi Wang. Nona besar sudah pulang. Xiaohi pernah balik nggak? Nggak balik. Bukan deh kakak, kok masih kepikiran si pengkhianat itu? Lebih baik dia nggak balik. Kalau dia balik, pasti kupatahkan kakinya. Kamu jangan banyak omong. Bibi Wang, baju pestaku ini kenapa? Ada yang tertarik. Bajuku ini mahal, kalau rusak dicuci, kalian sanggup ganti? Nona ketiga, baju Nona dulu. Satu potong untuk mencuci tangan Anda. Kami baru saja mengambil alih. Jiang He yang mencucinya. Siapa yang izinkan dia pegang bajuku? Dasar pencuri. Bisa saja dia sudah melakukan sesuatu pada bajuku. Buang semua pakaian yang sudah dicucinya. Tidak, salah. Bakar semuanya. Aku yang tidak membela Jiang He. Hingga membuat mereka sekarang memiliki prasangka yang sangat buruk terhadap Jiang He. Bibi Wang, pakaianku juga dicuci oleh Jiang He. Ini? Sudahlah. Bibi Wang, bawa aku ke kamar Xiaohi. Nona, ikut aku. Di sini. Hai. Sampai. Bibi Wang, yang kumaksud adalah kamar Xiaohi. Bukan gudang. Ini adalah kamar Tuan Jiang He. Ini adalah tempat Tuan Jiang He tinggal selama 2 tahun penuh. Bagaimana kalian bekerja? Ada begitu banyak kamar kosong di rumah. Kalian biarkan Xiaohi tinggal di sini? Lihatlah, apakah ini tempat yang layak untuk ditinggali? Nona besar, ini perintah Anda. Aku yang memerintahkan? Aku yang mengatur? Ya, saat Tuan Jiang He kembali dulu. Anda bilang takut dia boros, jadi suruh dia tinggal sini dulu. Dan akhirnya tinggal sampai sekarang. Ini juga tempat Tuan sering dikurung. Nyonya, di mana kamar Tuan besar akan ditempatkan? Huang-Huang, bagaimana kalau di sebelah kamarmu? Dekat denganmu, agar bisa terpengaruh baik. Di sebelah kamarku? Kurang baik. Lalu di mana? Aku pikir, dia baru saja datang dari panti asuhan. Jika tiba-tiba hidup mewah, mudah terbiasa boros. Bagaimana kalau dia tinggal di gudang sebelah pojok dulu? Sebagai transisi, atur saja. Baik. Ternyata aku.
Kakak, ini tidak mau lagi. Rusak, tidak perlu. Kalau begitu, bisa diberikan padaku? Barang rusak, mau apa? Kebiasaan burukmu dari panti asuhan belum hilang. Sudahlah. Terima kasih, kakak. Ini bukan sampah. Ini hadiah pertama dari kakak. Ini satu-satunya hadiah. Setelah Tuan Jianghe kembali, dia selalu menjaganya dengan hati-hati. Setiap hari, dia membersihkannya berkali-kali, takut berdebu. Aku sering melihatnya tidur memeluk boneka kayu ini. Tak rela melepaskannya. Dia bilang, ini hadiah dari Anda. Ini hadiah favoritnya. Sampah yang kubuang sembarangan, tapi dia anggap harta karun. Disimpan dengan hati-hati selama 2 tahun penuh, hadiah dariku untuknya. Apa ini? Koran bekas alas anjing. Kandang anjing di rumah kita jauh lebih bagus dari ini, Nona besar. Anda lupa? Ini juga perintah Anda. Anda bilang dikurung. Harus menderita dan kelaparan, baru bisa introspeksi. Suatu kali, Tuan Xiaohi sampai demam tinggi karena kedinginan. Sampai tidak tahan, minta Anda bawa ke rumah sakit. Anda juga tidak mengizinkan. Kenapa tidak bilang dari dulu soal masalah sebesar ini? Aku segera ke sana. Kakak, bawa aku ke rumah sakit dong. Kalau dingin pakai baju lebih tebal, jangan ganggu aku. Kakak, aku benar-benar. Sudah, aku tahu. Kamu cari Tante Wang saja. Xiaohi, dengarkan kakakmu. Akhir-akhir ini urusan perusahaan sangat sibuk. Kalau ada masalah cari Tante Wang, jangan ganggu aku, oke? Sudahlah, ngomong sama kamu juga tidak ngerti. Kembali ke kamarku ya di sana. Kakak tidak ada masalah, jangan keluar. Kakak, Tuan Jianghe, Sidiap de Kurang tidak makan minum, Sidiap Kelyur. Kurus sekali sampai tidak berbentuk. Semua salahku. Aku bahkan mendorongnya jatuh dari tangga. Selama ini, semua penderitaannya. Ketala penyebabnya. Sudah berapa kali ku bilang, saat aku di ruang tamu, kamu tidak boleh masuk. aku tidak sengaja. Tadi waktu aku datang, kakak kedua tidak di ruang tamu. Kakak selalu ada, kakak melihat semuanya. Benar kan? Sudah. Bagaimanapun, kakak kedua hanya mengajarkanmu tata krama. Kamu terima saja. Aku, Jiang Huang. Aku, Jiang Huang, kepada orang asing saja. Tidak sampai seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan kepada adik kandangku sendiri? Setelah dikurangi semua biaya, laba total 35.000. Sungguh, hari ini ulang tahunmu, kita pakai uang ini. Makan enak yuk. Ya, ulang tahun, hari aku benar-benar terlahir kembali. Kalian juga sudah bekerja keras, 5.000 ini simpan dulu. Hari ini tutup, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kepala rumah tangga Liu, Tuan Jianghe, putra tetua keluarga Jiang. Hari ini ulang tahun, siapkan hadiah mewah dan kirimkan ke keluarga Jiang. Baik. Bos Jiang, hadiah yang Anda minta sudah disiapkan. Semua sudah siap. Baik, Bos Jiang. Anda sangat baik pada Tuan Li, setiap tahun selalu bersusah payah. Mempersiapkan hadiah ulang tahun untuknya. Barang-barang ini bukan untuk Xiao Li. Ini untuk Xiaohi. Ini untuk Tuan Jianghe. Hari ini juga ulang tahun Tuan Jianghe. Dulu Anda sangat membenci Tuan He, bilang dia malas dan tidak berguna. Penuh kebiasaan buruk, jadi tidak pantas untuk Anda. Bersusah payah seperti ini? Sudah, kamu pergi dulu. Baik. Xiaohi, hari ini juga ulang tahunmu. Kakak datang meminta maaf, semua yang kurang selama ini. Kakak akan ganti semuanya untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Xiao Li. Ini 5% saham perusahaan bernilai 30 juta. Ini hadiah dari ayah.
Terima kasih, Ayah. Xiaoli, selamat ulang tahun. Ini hadiah dari kakak kedua, Porsche edisi terbatas. Bernilai 10 juta, jadi tidak perlu bawa supir lagi keluar. Ada juga aku, ini apartemen besar di pusat kota. Bernilai 20 juta, sudah atas namamu. Ayah, kakak, hadiah ini terlalu mewah, aku tidak bisa menerimanya. Tapi maksud baik kalian, aku hargai. Bodoh, kamu adalah keberuntungan keluarga kami. Hadiah kecil ini bukan apa-apa, terima saja. Terima kasih, kakak. Tapi, kapan kakak pertama pulang? Apa dia terlalu sibuk? Lupa ulang tahunku? Ah, mikir apa sih? Kakak pertama paling sayang kamu. Dia pasti sedang menyiapkan kejutan besar untukmu, sabar ya. Baik, kita tunggu kakak pertama pulang. Terima kasih, ayah, ibu, dan kakak-kakak. Karena kalian, aku merasa tidak sendirian di dunia ini. Tapi, aku tidak tahu di mana kakak sekarang, juga tidak tahu. Apakah dia baik-baik saja di luar sana sendirian? Dia bilang akan pulang saat ulang tahunku, dia tidak akan bohong kan? Sudah. Jangan sebut nama anak itu lagi. Jiang He, kenapa kamu tidak mati di luar saja? Wah, tidak bisa hidup di luar. Mau pulang ya? Sujud minta maaf ke kami semua, kalau tidak. Jangan harap bisa masuk rumah keluarga Jiang. Ngapain bicara panjang lebar dengan dia? Jiang He, berani kamu memukulku? Nona Jiang, kamu yang mulai duluan. Aku cuma membela diri. Jiang He, dia adalah kakakmu. Kamu tidak mengerti adab sopan santun antara yang tua dan muda? Apa semua pelajaran yang kamu pelajari masuk ke anjing? Apa kamu masih mau pulang atau tidak? Anak durhaka, berlutut dan minta maaf. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Tidak mau berlutut. Kalau begitu, kamu bisa pergi dari keluarga Jiang selamanya. Tuan Jiang, Nyonya Jiang. Gelas anggur ini, untuk kalian. Terima kasih sudah melahirkanku 16 tahun yang lalu. Setelah minum anggur ini, hubungan kita putus total. Sudah kubilang, aku akan kembali hari ini. Untuk menyelesaikan semua hutang. 30.000 yuan ini adalah semua pengeluaranku selama bertahun-tahun di keluarga Jiang. Hari ini, dengan gelas ini sebagai bukti, mulai hari ini, aku dan keluarga Jiang tidak ada hubungan lagi. Bajingkan. Dari mana kamu belajar trik kotor seperti ini? Kamu terus berulah hanya untuk menarik perhatian kami, ya? Aku beritahu kamu, kami tidak terima cara seperti ini. Aku tidak butuh perhatian kalian. Aku hanya butuh tanda tangan kalian di perjanjian ini. Keluarga Jiang sudah membesarkanmu selama ini, dan kamu hanya memberi kami 30.000 yuan. Untuk membayar kami, 30.000 yuan bahkan tidak cukup untuk biaya makan keluarga Jiang dalam seminggu. Jiang He, kamu sendiri seperti pengemis, jadi kamu menganggap kami semua seperti pengemis juga, ya? Benar. Kalau kamu ingin memutus hubungan, mari kita hitung dengan jelas. Tidak boleh ada selisih 1 sen pun. Kalau kamu tidak sanggup, untuk setiap 1 yuan yang kurang, kamu harus membayarnya dengan 1 kali sujud. Baiklah. Kalau memang mau menghitung dengan jelas, mari kita hitung baik-baik. Tuan Jiang, Anda sendiri yang bilang, aku besar di panti asuhan. Tidak pernah melihat dunia, jadi tidak boleh diberi uang jajan. Agar tidak terbiasa hidup mewah. Jadi, selain 200 yuan yang Anda berikan saat menjemputku dari panti asuhan, Anda tidak pernah memberiku uang sepeser pun. Lalu, setiap hari pergi dan pulang sekolah, ada supir yang mengantar jemput. Bukankah itu butuh uang? Supir apa? Apa kamu salah paham? Sejak aku masuk keluarga Jiang, aku selalu jalan kaki ke sekolah. Lalu makan 3 kali sehari? Berani kamu bilang,
Tidak pernah makan sebutir nasi pun dari keluarga Jiang? Aku hanya makan sisa-sisa kalian. Semakin banyak sisa kalian, semakin banyak yang bisa kumakan. Aku terpaksa mengais tong sampah, mengambil sisa makanan kalian dari hari sebelumnya. Jadi, uang 30.000 ini adalah bayaran untuk sampah kalian. Dan untuk tinggal di gudang kalian. Uang 30.000 ini bahkan lebih dari cukup. Sekarang, apakah masih ada hutang yang belum jelas? Zhang He. Aku mengandungmu selama 10 bulan. Hutang ini tidak akan pernah bisa kau lunasi. Jadi kau masih ingat aku adalah anak kandungmu yang kau kandung selama 10 bulan? Hari ini, aku akan memotong dagingku untuk mengembalikan pada ayah, mencabut tulangku untuk mengembalikan pada ibu, dan memutuskan hubungan darah dengan keluarga Jiang untuk selamanya. Cukup? Sekarang, apakah sudah cukup untuk membalas budi kelahiran kalian? Dia tiba-tiba gila. Apa dia benar-benar bertekad untuk meninggalkan keluarga Jiang? Apa yang dia katakan tadi tentang sisa makanan dan jalan-jalan, apakah itu semua benar? Pecingen, hari ini ulang tahun adikmu, kau malah bikin keributan sampai berdarah. Apa maumu sebenarnya? Kakak, ini semua salahku. Aku yang melaporkan kalau kau mencuri. Jangan marah pada ayah ibu. Dan kakak lagi ya? Kalau kau memang marah, pukul aku saja. Xiao Li. Ini kau yang bilang sendiri. Berhenti. Hari ini, siapapun yang mendekat, akan kupukul. Laki-laki, lepaskan Xiao Li. Apa maumu sebenarnya? Ayah, dia tidak punya niat baik. Dia bilang ingin memutuskan hubungan. Tapi sebenarnya hanya mencari alasan untuk melampiaskan amarahnya. Ayah, tolong selamatkan Xiao Li. Lepaskan Xiao Li. Lepaskan. Laki-laki sepertimu, bahkan tidak pantas dimasukkan ke panti rehabilitasi. Harusnya langsung dikirim ke penjara. Penjara? Mungkin hidup di penjara. Lebih baik daripada hidup di keluarga Jiang. Di keluarga Jiang, aku benar-benar seperti di neraka. Di mata kalian, apapun yang Jiang Li katakan selalu benar. Sementara apapun yang kukatakan selalu salah. Prasangka kalian padaku seperti gunung besar, yang menindihku selama bertahun-tahun, membuatku sulit bernapas. Tapi aku masih berharap kalian mau melihatku sekali saja. Sungguh lucu. Hari ini, aku sudah melunasi semua hutang kelahiran dan pengasuhan. Mulai sekarang, bagaimanapun keluarga Jiang, tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Xiao Li. Xiao He. Kakak tahu salah. Selama ini semuanya salah kakak. Tolong jangan pergi. Pukul aku, Xiao He. Selama ini semuanya salah kakak. Kakak seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Pukul aku, atau marahi aku. Xiao He. Sial, apa yang terjadi dengan kakak? Kenapa dia membantu si sampah Jiang He ini? Kakak, kamu gila ya? Hari ini dia jelas-jelas tahu. Ini ulang tahun Xiao Li. Tapi malah datang membuat keributan, kamu malah mau minta maaf padanya. Lihat saja bagaimana dia menyakiti Xiao Li. Jiang Huang, hari ini ulang tahun adikmu. Kamu malah berlutut untuk orang luar, mau mempermalukan adikmu sendiri? Ayah. Xiao He bukan orang luar, dia adik kandungku.
selama ini? Selama ini Xiaohi tidak melakukan kesalahan apapun. Jiang Li yang selalu memfitnahnya. Ayah, kakak, apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kakak yang memukulku. Kenapa aku yang salah? Kakak, apakah kamu marah karena Jiang He? Jelas-jelas Jiang He yang salah. Ini ada hubungannya dengan Xiao Li? Kakak sudah menyelidiki semuanya. Selama ini Xiao He tidak pernah mengganggumu. Atau mencuri barangmu, kamu yang selalu memanfaatkan prasangka kami terhadap Xiao He untuk memfitnahnya. Kakak, meskipun yang kamu katakan benar. Kalau bukan karena Jiang He selalu mengganggu Xiao Li tidak akan menyakitinya. Selama waktu, kamu sangat lemah. Paling-paling nanti kamu dikurung lebih sedikit, kalian. Xiao He. Tidak seperti itu. Jiang Huang, dengarkan baik-baik. Kebenaran yang sebenarnya. Bagi mereka tidak ada artinya. Mereka hanya mau percaya apa yang mereka yakini. Tidak seperti itu. Xiao He. Dengarkan kakak. Dengarkan kakak. Dengarkan kakak. Dengarkan kakak. Bantal anjing yang kamu pakai sebagai kasur. Kakak sudah membuangnya, bantal anjing itu. Kakak juga sudah menyiapkan kamar terbaik untukmu. Tepat di sebelah kamarku. Tidak akan menyuruhmu tinggal di gudang lagi. Gudang, Jiang Huang. Kapan kita punya gudang di rumah? Dan uang saku. Mulai sekarang, kakak akan memberikan yang terbaik untukmu. Tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Hari ini juga ulang tahunmu, kakak sudah menyiapkan banyak sekali hadiah hari ini. Cepat masuk, ini juga ulang tahunnya. Lihat, ini. Ini adalah gantungan panjang umur untuk ulang tahun pertamamu dari kakak. Ini adalah mobil mainan untuk ulang tahun keduamu. Masih banyak lagi yang lainnya. Selama ini kakak melewatkan hadiah ulang tahunmu. Akan kakak ganti semua, oke? Tahun ini kamu sudah 21 tahun. Kakak akan memberimu sebuah mobil sport. Xiao He, kamu adalah adik tersayangku, keluargaku. Bahkan kakak memohon padamu, kumohon. Maafkan kami, oke? Xiao He. Jiang Huang, kamu sekarang menyesal, lupa bahwa dulu kamu juga salah satu dari mereka. Kamu yang menyuruhku tinggal di gudang. Freeman, kamu yang mendorongku jatuh dari tangga. Freeman, luka di tubuhku. Mana yang tidak ada hubungannya denganmu? Mana yang tidak ada hubungannya denganmu? Bukankah kamu paling suka menggunakan alasan untuk kebaikanku? Untuk mengaturku? Kalau begitu ku beritahu kamu. Cintamu itu, aku tidak butuh. Dan tidak berhak menerimanya. 2 tahun lalu. Aku pikir bisa mendapatkan kasih sayang dari kalian. Tapi tidak menyangka. Itu justru awal aku masuk neraka. Sekarang, aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Xiao He. Kalian semua pergi saja. Sudah terlambat, Xiao He tidak akan memaafkanku lagi. Aku lebih keladi yang membawanya ke neraka. Ini semua salahku. Kak, kenapa sih? Apa kita nggak baik ke dia? Kita udah bawa dia pulang, kasih makan, kasih pakaian. Kayaknya Jiang He ini udah gila sih. Kakak juga sih, dia mau pergi ya biarin aja. Dia malah berani mukul aku mukul balik kenapa? Lagi pula nggak ada apa-apanya. Terus, dia emang kurang didik, mana ada anak laki-laki. Kalau salah nggak dipukul. Kamu pernah didik Xiaoli nggak? Kamu bahkan nggak tega sentuh rambutnya sekalipun. Dia bisa dibandingin sama Xiaoli? Xiaoli itu penurut dan pinter, dia malah bandel. Nggak mau didik, kayak dia yang nggak tahu balas budi gitu. Seharusnya dibuang kembali ke panti asuhan, biar mati aja. Ibyo, kalian benar-benar nggak bisa ditolong. Tuan, keluarga Shen mengirim hadiah. Katanya hadiah ulang tahun untuk yang master.
Cepat masuk. Tuan Zhang, hari ini ulang tahun Young Master Zhang. Saya mewakili keluarga Shen datang untuk memberikan hadiah. Keluarga Shen? Pasti Nona Shen Yufei. Akhirnya dia kasih sinyal juga. Aku udah tahu. Dia pasti suka sama Xiaoli kita. Tentu saja. Xiaoli kita itu sukses di usia muda. Berarti keluarga Shen juga pinter milih. Keluarga Shen sangat tulus. Xiaoli, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Jiang He, lebih baik kamu jangan pernah balik lagi. Begitu aku kuasai keluarga Jiang sepenuhnya, itu saatnya kamu mati. Selamat ulang tahun. Ada apa? Kamu dipukul? Jiang He, mereka mukul kamu lagi? Aku kan udah suruh orang ngirim hadiah ke keluarga Jiang. Gimana sih? Bukannya kamu yang master? Kok keluarga Jiang masih berani mukul kamu? Aku? Kamu nggak tahu, di keluarga Jiang dia selalu dibully, tinggal di gudang. Nggak cukup makan, sering kelaparan. Nggak bisa diterima. Aku mau cari mereka. Gak usah. Kenapa? Mau dibiarin aja mereka ngebully kamu? Aku udah selesai sama mereka. Kamu cuma seorang gadis kecil. Mau ngapain juga pergi ke sana? Jangan cari masalah lagi. Sama aku galak. Di luar malah dipukuli orang. Keluarga Jiang isinya orang jahat semua. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Berani-beraninya menyentuh laki-lakiku. Bunuh semuanya! Bunuh semuanya! Kubana kau! Tunggu, tunggu, tunggu. Kakak Shen, biar aku saja. Kamu istirahat dulu. Gak bisa, semakin dipikir semakin kesal. Laki-lakinya Shen Yufei. Apa yang kau omongin? Siapa laki-lakimu? Aku bosmu. Aku rasa kakak Shen benar, Jiang He. Kamu sudah mengembalikan semua uangnya, mereka masih menyakitimu. Memang salah. Ah, sudah lewat. Sekarang aku sudah putus hubungan dengan keluarga Jiang. Ayo makan. Sekarang aku juga punya modal. 2 hari lagi proyek Food Street Tender, aku ingin menang proposal terbaik. Masalah operasional kedai mie ini, aku serahkan kepada 2 orang kepercayaanku. Tenang saja. Proyek tender Food Street, itu kan proyek keluarga Shen. Pandai juga, pantas jadi pria pilihanku. Keluarga Shen memang bermodal besar. Sepertinya Shen Yufei. Sungguh-sungguh pada Xiaoli. Bu, lihat tanda tangan di atas. Selamat kepada Tuan Muda Jiang He. Ini si Miwa. Hadiah untuk kakak. Pasti ulah Jiang He. Waktu menjemputnya dulu, ayah dan kakak bilang, sebelum dia mengubah kebiasaan buruknya, keluar hanya bol belang anak pembantu. Dia pasti iri pada Xiaoli, jadi seenaknya mengumumkan statusnya. Dia mempermalukan keluarga Jiang, membuat Xiaoli malu. Kakak, kenapa harus seperti ini? Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengannya. Xiaoli jangan takut, kali ini aku pasti patahkan kakinya. Buat dia berlutut di depan semua orang dan akui hanya kamu. Satu-satunya tuan muda keluarga Jiang. Kamu berhenti. Mau ngapain, kakak? Sampai sekarang masih membela orang luar? Lihat perbuatannya. Mau menginjak-injak Xiaoli. Orang asing, Xiaohi adalah adik kandungmu. Kakak, kamu sudah berkorban begitu besar. Jiang He masih tidak tahu diri. Kamu jangan bersikeras lagi. Ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku sebelumnya. Aku kembalikan semuanya padamu. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Aku tidak memiliki hubungan darah denganmu. Dan aku tidak memiliki adik sepertimu. Xiaozi. Apakah kalian ingat bahwa Xiaohi adalah keluarga yang memiliki hubungan darah dengan kita? Sedangkan Jiang Li adalah anak angkat yang mengambil alih tempat orang lain. Identitasmu palsu. Sopan dan penurut juga palsu. Sebelumnya aku buta. Tapi sekarang aku melihat dengan jelas, Jiang Li. Aku akan memberimu sedikit kesopanan terakhir. Pilih, kamu sendiri yang mengemas barang-barangmu dan pergi dari keluarga Jiang, atau aku sendiri yang akan mengusirmu.
Kakak. Apakah dia gila? Demi Zhang Yi, dia bahkan ingin mengusir Xiaoli. Sudah kukatakan pasti ulah Jiang He. Entah apa yang dia berikan pada kakak, sampai kakak seperti ini. Benar-benar seperti nila setitik, rusak susu sebelanga. Apa yang terjadi dengan Jiang Huang? Dulu kan paling mendengarku. Benar-benar gila. Sudah, Bu. Kakak kedua. Jangan bertengkar dengan kakak karena aku. Aku ingin menyendiri sebentar. Bu, aku ingin menjenguk Xiaoli. Kakak. Kakak kedua. Xiaoli, apa yang kamu lakukan dengan stoking kakak? Kakak kedua. Karena kamu sudah menemukan rahasiaku, Xiaoli, maka kamu harus mati. aku terlahir kembali. Kakak dan adik ketiga juga akan mati di tangan Jiang Li. Kakak kedua. Kenapa kamu di sini? Aku tadi hanya terlalu sedih. Menanges sebentar. Aku tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Xiaoli, aku cuma lewat. Gak apa-apa kalau baik. Sudah malam, kamu istirahatlah. Ternyata selama ini aku salah menilai Jiang Li. Kalau Jiang He, panti asuhan itu, sampah yang penuh keburukan, selalu jadi sasaran Jiang Li. Jangan-jangan ada alasan lain, Nona kedua? Bibi Wang, bawa aku ke kamar Xiao He. Nona kedua, ikut saya. Di sini. Jiang He tinggal di sini? Ya, Nona kedua. Sejak Tuan Jiang He pertama kali dibawa pulang, dia selalu tinggal di sini. Kenapa bajunya compang-camping? Dia kan masih keluarga Jiang. Tuan He tidak punya uang untuk beli baju. Dulu, dia selalu pakai baju bekas Tuan Jiang Li. Ini pun miliknya. Jah. Saat Tuan Jiang He pergi, dia tidak membawa apa-apa. Semua barang di kamar ini adalah peninggalannya. Miliknya. Tolong aku. Kakak kedua, kakak kedua. Baju ini miliknya. Tapi yang menyelamatkanku dulu adalah Xiaoli. Kakak kedua, kamu sudah bangun? Xiaoli, kamu yang menyelamatkanku? Iya, kakak kedua. Kamu terlalu ceroboh. Tapi aku ingat, baju ini dulu. Aku belikan untuk Xiaoli. Dulu setelah Tuan Jiang Li mencobanya. Dia bilang bajunya terlalu kecil. Nona ketiga bilang, lihat saja Jiang He yang kekurangan gizi itu. Buang saja untuknya. Tapi baju ini terlalu kecil. Xiaoli, kakak pilihkan model terbaru untukmu. Coba cepat. Terima kasih, kakak. Kakak kedua, bajunya sepertinya agak kecil. Gak apa-apa, Xiaoli. Kamu tumbuh terlalu cepat. Kalau kecil, jangan dipakai. Bibi Wang, ya datang. Bawa ini untuk Jiang He. Surja pakai dengan baik. Jah, Jiang He si sampah, pakai baju sekecil ini. Pasti lucu sekali. Kakak kedua.
Jadi yang menyelamatkanku dulu adalah Jiang He. Baju ini aku berikan untuk mengejeknya. Tapi dia memakainya untuk menyelamatkanku. Tidak mungkin, kenapa dia mau menyelamatkanku? Bibi Wang, menyerapmu. Jiang He itu orang seperti apa? Tuan Xiaohe. Dia orang yang teliti dan baik hati, selalu baik kepada kami semua. Jiang He, panggil dia keluar untuk menemuiku. Dia tidak ada? Di mana dia? Suruh dia cepat keluar. Katanya kakak keduanya mencari dia. Kakak kedua. Sekarang baru ingat kalau kamu kakaknya. Waktu memukulnya, kenapa tidak ingat dia adikmu? Kami kecil, tidak sanggup melayani orang sehebat kamu. Pergi saja, aku datang untuk menjemput Jiang He pulang. Ini urusanmu apa? Pulang kemana? Pulang ke rumah yang hanya membuatnya dipukuli? Jangan main sandiwara di sini. Drama kakak adik yang mesra, sangat memuakkan. Urusan keluarga kami, tidak perlu kamu ikut campur. Suruh dia cepat keluar. Hari ini aku harus membawanya pulang, atau aku akan hancurkan toko jelekmu ini. Berani kamu? Jiang He, apa yang ada di pergelangan tanganmu? Nona Jiang kedua, orang sibuk memang mudah lupa. Luka-luka ini, bukankah semua hadiah darimu? Kamu menggareda. Bekas luka dari pukulan penggaris yang kamu berikan sendiri, cepat sekali lupa. Waktu itu kamu bilang apa? Oh, permata tidak biasa. Tidak akan berkilau. Tidak hanya di tangan, di punggung juga ada. Itu karena kamu melempar vas untuk Jiang Li. Waktu itu kamu bilang, kakak mendidik, itu wajar. Jadi, harus aku ingatkan satu persatu? Tidak mungkin. Tamparan ini, aku kembalikan untuk Jiang He. Keluarga Jiang, sok suci tapi hati. Lebih kejam dari ular dan kalajengking. Pergi, kalian tidak diterima di sini. Pergi. Cepat pergi. Kamu datang? Kakak, aku sepertinya. Seperti baru mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi, Shaoli membunuhku. Aku juga sepertinya tahu. Waktu kecelakaan dulu, Jiang He yang menyelamatkanku. Tapi Xiaoli bilang dialah yang menyelamatkanku. Kakak, akhir-akhir ini sikapmu terhadap Jiang Li dan Jiang He sangat berbeda. Apakah kamu juga menemukan sesuatu? Xiaozi, selama bertahun-tahun, pada akhirnya kitalah yang bersalah kepada Xiao He. Tapi apa kesalahan kita padanya? Semua itu kan dia, yang membawa kebiasaan buruk dari luar. Penakut dan selalu membuat masalah. Hari ini waktu aku mencarinya di warung mie, kamu tahu dia bilang apa? Dia bilang lukanya semua karena pukulanku. Sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Mungkin kamu sendiri yang lupa. Aku tidak memukul Jiang He. Lihat ini. Baju animasi enggak? Kotor sekali. Pasti Jiang He. Dia yang mengotorkannya saat keluyuran. Ini ulahmu. Kamu yang menekannya di lumpur saat hujan. Percikan saat memukulnya. Hujan. Lumpur. Berdiri. Berlutut di sini selama setengah jam baru boleh masuk. Aku lihat kamu berani mengganggu Xiaoli lagi atau tidak. Kakak kedua. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kakak kedua. Aku sudah berlutut setengah jam. Jorok sekali. Siapa yang izinkanmu masuk mengotori lantai rumah kami? Pergi lewat belakang, kembali ke gudangmu.
Aku ingat, memang aku. Aku yang memukulnya. Tadinya kukira lukanya karena dia keluyuran. Semua bekas pukulanku. Tapi bukan sepenuhnya salahku. Salah Jiang He sendiri yang tidak mengerti. Kalau dia lebih patuh, mana mungkin aku memukulnya. Lejepila. Waktu itu aku juga dibutakan oleh Jiang Li. Dia yang menghasut di belakang. Benarkah? Coba lihat ini lagi. Masih ingat ini? Ini kan obat yang dia pakai setelah terluka. Apa hubungannya denganku? Perhatikan baik-baik, ini kamu yang memberikannya. Setiap kali kamu memukulnya sampai babak belur. Kamu beri obat ini untuk menutupi luka. Karena takut ketahuan orang tua, takut merusak citramu. Sebagai kakak yang adil dan tegas di mata mereka. Turunkan tanganmu. Wajahmu kenapa jadi begini? Tidak sengaja terjatuh. Sudah kembali ke keluarga Jiang. Jadilah diri sendiri, jangan selalu menyembunyikan diri. Sama sekali tidak seperti anggota keluarga Jiang. Dan, beberapa hari ini tinggallah di gudang. Guru Xiaoli akan berkunjung. Jangan keluar dan menakuti tamu. Ambil ini untuk menutupi. Kalau bukan demi reputasi Xiaoli. Takut orang bilang keluarga Jiang tidak disiplin, aku tidak akan peduli. Aku peringatkan, kalau sampai orang tua atau orang lain tahu aku yang memukul, aku tidak akan memaafkanmu. Benar aku yang memukul, kamu setiap kali memukulnya sampai memar jaringan lunak, pendarahan sukutan. Kamu setiap hari hanya omong kosong. Bilang mau mematahkan kaki adikmu. Kaki Xiaohi memang pernah kamu patahkan. Kamu masih saja membawa obat-obatan ini untuk menipunya. Kamu bilang padaku, dengan barang-barang ini, bisa menyembuhkan lukanya? Bisa? Kamu lihat baik-baik. Xiaohi masih menutupi untukmu. Bilang pada orang tua itu dia sendiri yang jatuh. Aku benar-benar tidak tahu, aku akan melukanya sampai seperti ini. Bagaimana bisa aku memperlakukannya seperti ini? Ini semua salahku, aku pantas mati. Aku tidak seharusnya memperlakukan adik kandungku seperti ini. Sudah cukup. Sekarang bahkan jika kamu memukul dirimu sendiri sampai masuk rumah sakit, bisakah menebus tahun-tahun Xiaohi? Menanggung keputusasaan dan rasa sakit? Foto keluarga tanpa Xiaohi ini. Selama bertahun-tahun disimpan Xiaohi di gudang. Kita sudah terlalu jauh berbuat salah. Ayah, ibu, duduk dulu. Aku mau bicara dengan fotografer. Kakak kedua, kakak laki-laki sudah pulang. Kalian foto keluarga. Apakah aku tidak boleh ikut? Xiaoli, aku bukan datang untuk merebut ayah ibu darimu. Jorak, pergi jauh-jauh. Xiaoli adalah adikku. Kita adalah satu keluarga. Kamu anak liar yang diambil dari panti asuhan. Tidak pantas ikut foto keluarga dengan kami. Kakak jangan marah. Aku pergi ke samping saja. Datang. Biar kakak lihat. Xiaoli kita hari ini sangat tampan, ya? Foto ya. Beberapa tahun ini di rumah, hidupnya bahkan tidak seperti pelayan. Aku malah percaya Jiang Li. Percaya dia yang menyelamatkanku, memukuli dan memaki Xiaohi seenaknya. Kakak, katakan padaku harus bagaimana? Bagaimana caranya agar Xiaohi pulang? Sudah terlambat. Setiap kali kita membantu Xiaoli menyakiti Xiaohi, dia sudah kecewa pada kita. Mungkin seumur hidup kita akan dihabiskan dalam penyesalan. Xiaohi tidak akan memaafkan kita. Tidak akan. Tidak terlambat sama sekali. Aku pasti akan membuatnya memaafkanku. Aku pasti akan membawanya pulang. Kamu mau pergi kemana?
Kakak kedua, kamu pulang. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kamu kesal lagi sama Jiang He? Xiaoli, aku tanya kamu. Waktu aku kecelakaan, apa kamu yang menyelamatkanku? Iya, aku yang nyelamatin. Kenapa tanya-tanya sekarang? Waktu itu, sangat tiba-tiba, aku sampai kaget. Aku refleks nyelamatin kamu. Kamu nyelamatin aku? Apa benar kamu yang nyelamatin aku? Iya, kakak kedua. Kamu harus lebih hati-hati. Kakak kedua, kamu ini. Hari itu, badanmu bersih banget, nggak ada debu sama sekali. Kamu bohongin setan ja? Kakak kedua, aku enggak. Lihat belasan dulu. Aku suruh kamu bohongin aku? Kenapa semua jasanya? Kamu klaim sendiri. Kakak kedua, Kalau gitu, waktu itu kamu bilang Jiang He marahin dan mukulin kamu. Dan fitnah dia nyuri, apa itu juga bohong? Sebelumnya, Xiao He dapat perlakuan buruk darimu. Dan lukanya, aku suruh kamu bayar semuanya. Aku suruh kamu bohongin aku. Semua kejadian sebelumnya, apa semuanya bohong? Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, sisi timur Fuchor. Ada masalah di pengaturan keramaian, pintu darurat di sudut barat laut. Desainnya gak masuk akal. Untuk aku masih ingat. Sekarang bisa diantisipasi dari awal. Boleh juga, anak muda. Memang calon bosku, calon bos kita. Dengan ini, dapat posisi penanggung jawab proyek pasti gampang. Rencananya nyaris sempurna. Aku harus cepat kopi. Biar tunjukkan ke orang tua di keluarga Shen. Biar mereka tahu Shen Yufei. Pria pilihanku itu hebat banget. Udah jelas lah. Aku bantu kamu backup. Xiao He. Sebelumnya kakak kedua salah, kakak kedua buta mata dan hati. Baju yang aku kasih ke kamu sebelumnya kekecilan. Sekarang aku beli yang besar, pasti pas. Aku juga udah mukulin Jiang Li si pembohong itu. Balas dendam. Nona Jiang kedua, repot-repot ya. Xiao He, pulang sama aku yuk. Nggak pulang ke keluarga Jiang juga gak apa-apa. Aku belikan kamu rumah baru. Perumahan paling bagus, tipe terbesar. Pasti kedepannya nggak ada yang ganggu kamu lagi. Xiao He, aku udah tahu. Saya tidak pantas menerima salam hormat sebesar ini, Nona Jiang kedua. Membeli rumah baru, Nona Jiang kedua. Apakah ini rencananya untuk mengurus saya? Agar lebih mudah untuk mengajari saya kapan saja? Apakah di dalam rumah juga sudah dipersiapkan? Perban dan betadine yang masih baru? Setelah memukul saya sekali, langsung memberikan saya satu gulung, lalu menyuruh saya bersembunyi di sudut dan mengobati luka sendiri. Xiao He, bukan itu maksud saya. Sebelumnya saya salah, tidak seharusnya memukul dan memarahi kamu. Saya juga seharusnya mempercayai kamu. Percayalah sekali lagi pada kakak untuk character kalinya, Voltidak. Nona Jiang kedua, pernah dengar pepatah? Betapa tipisnya kasih sayang keluarga, tak perlu diingat lagi. Saya sudah putus hubungan dengan keluarga Jiang. Orang seperti saya benar-benar tidak pantas menerima salam hormatmu. Saya hanya berharap kamu tidak berlutut di depan toko saya. Agar tidak mengganggu bisnis saya. Xiao He, lihatlah kakak sekali lagi, boleh tidak? Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Apakah kamu merasa kakak tidak tulus? Kalau begitu saya buktikan padamu. Bagaimana sekarang? Apa kamu percaya sekarang? Dulu saya memukulmu dengan tangan ini. Sekarang saya menghancurkannya sendiri. Bisakah kamu pulang bersama saya? Nona Jiang kedua, itu muslihat tidak mempan pada saya. Tangan atau kaki patah. Itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Xiao He. Siapa yang melakukan ini? Xiaoli, cepat beritahu ibu. Ya, saya ingin tahu siapa yang berani menyentuh saya. Anak Jiang Qin. Itu kakak kedua, sejak pulang dari luar langsung memukul saya. Katanya mau membalaskan dendam untuk Jiang He. Ayah. Ibu, ini salah saya yang merusak hubungan kalian. Dengan kakak.
Saya tidak seharusnya berada di keluarga ini, saya pergi sekarang. Duduk. Xiaoli, yang harus pergi bukan kamu. Jiang He, si brengsek itu, pergi sendiri. Malah menghasut Xiaozi untuk memukulmu. Benar-benar tidak tahu aturan. Sudah saya bilang, dari awal tidak seharusnya menjemputnya kembali. Biarkan dia hidup dan mati di panti asuhan. Laporkan ke polisi. Langsung bawa si brengsek itu ke penjara. Laporkan ke polisi. Siapa yang setuju untuk melaporkan ke polisi? Xiaozi. Kamu kenapa nih? Jangan-jangan ini ulah Jiang He? Jangan semua salah selalu dilempar ke Xiao He. Dari awal sampai akhir. Ini semua akal-akalan Jiang Li. Fitnah Xiao He, aku sama sekali tidak menyesal sudah memukulnya. Cuma menyesal tidak memukulnya 3 kali. Ayah, ibu. Xiao He ini anak kandung kalian. Adik kandung kami, keluarga Zhang. Masih ada hubungan darah. Kalau kalian masih mau dia kembali, cepatlah. Pergi minta maaf ke rumahnya. Mungkin masih ada kesempatan. Kalian berdua sudah gila ya? Yang salah jelas dia. Malah mau kami yang minta maaf. Yang ini kasih kalian berdua. Minuman apa sih? Sampai tega memfitnah Xiao Li. Xiaoli kami dari kecil sudah berprestasi. Mau fitnah Jiang He apanya? Kalau begitu teruslah peluk anak angkat kalian. Teruskan mimpi indah kalian. Kamu. Tuan, Nyonya, grup Shen baru saja mengirimkan undangan tender proyek jalan kaki Cilok, silakan dilihat. Ternyata, keluarga Shen mengakui, Xiao Li kami, nanti di tender, langsung menang. Menikah dengan keluarga Shen, sudah pasti terjadi. Betul. Xiao Li, kamu harus persiapkan dengan baik. Ayah, ibu, tenang saja, aku akan berusaha. Jiang He, Jiang Zi, tunggu saja. Begitu aku menang proyek, menikahi Shen Yufei. Kuasai keluarga Jiang, pasti akan kubalas 100 kali lipat. Rasa malu yang kuterima hari ini. Gimana? Selembar undangan tender kecil bisa mengendalikan. Sudah susah payah. Cuma terima kasih doang. Nona ini untuk undangan ini. Sudah susah payah, kamu tidak bermaksud. Kasih hadiah yang lebih nyata. Contohnya. Ketampanan. Menggoda bos bisa kena potong gaji. Loh, Santai saya, bos. Masih ada waktu panjang ke depan. Xiaoli, tenang, aku sudah lihat proposalmu. Dengan latar belakang pendidikan dan bakatmu, ditambah hubungan kita dengan keluarga Shen. Posisi penanggung jawab proyek ini pasti jatuh ke tanganmu. Xiaoli. Jangan gugup. Kamu adalah bintang utama hari ini. Kalau berhasil jadi penanggung jawab proyek, aku kasih 5% saham perusahaan. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Dia kok datang? Bawa perempuan lagi. Kakak. Mungkin cuma pengen lihat dunia. Soalnya dulu dia nggak pernah punya kesempatan hadir di acara seperti ini. Sekarang datang buat cari muka biar bisa balik ke keluarga Jiang. Biar bisa balik ke keluarga Jiang. Jiang He, ini tempat buatmu? Kenapa? Belakangan ini nggak ada keluarga Jiang yang backup kamu. Jadi cari sugar mama di luar buat hidup. Nyari hidup dari jadi gigolo? Nona Jiang, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Jiang. Kalau kamu terlalu ramah menyapaiku, nanti orang salah sangka kalau keluarga Jiang masih punya anak seperti aku. Gak takut merusak reputasi keluarga Jiang? Dasar tidak tahu malu. Gak ada apa-apanya dibanding Xiao Li. Ayo, Zhaoing Jia. Jiang Huang dan Jiang Ziko belum datang? Hari penting buat Xiaoli begini. Masa nggak datang menyaksikan? Sini Xiao Li, foto dulu sama ibu. Ibu mau fotoin kamu. Anak ibu ganteng banget. Ibu langsung kirim ke kakakmu, suruh mereka buruan datang. Hari ini ibu juga mau upload di medsos, biar semua orang tahu betapa hebatnya anak ibu. Xiao He.
Apalagi yang harus kakak lakukan? Baru kamu mau maafin kakak? Baju bisa dicuci bersih, tapi luka di tubuh Xiaohi dan sakit hatinya bisa hilang? Aku harus ke sana. Ada orang yang kuliah di universitas abal-abal selama 3 tahun terus dikeluarkan. Berani juga datang ke acara profesional kayak gini. Nggak kayak Xiaoli kita, lulusan universitas ternama di Jiangzhou. Baru benar-benar anak emas. Ibu, kakak, aku juga. Diam. Lagi senang-senangnya, jangan ganggu suasana. Kamu cuma kuliah 3 tahun terus, mana ada ijazah? Jangan bawa ijazah palsu untuk menipu semua orang. Di hati kalian, hanya ada anak angkat itu, tak pernah peduli padaku. Jadi, kalian juga tak tahu kemampuan sebenarnya. Jangan dengar omongan mereka. Tunggu sebentar. Nanti mereka yang akan menangis. Tidak apa-apa, aku tidak mau dengar. Selamat malam para tamu, selamat datang. Selanjutnya, saya akan mengumumkan kepada siapa proyek ini akan dipercayakan. Pertama, saya ingin mengumumkan bahwa setelah dinilai oleh Dewan Juri, dengan pertimbangan yang ketat, pemimpin proyek ini berasal dari keluarga Jiang. Saya juga mewakili grup Shen untuk berterima kasih kepada keluarga Jiang, karena telah membina bakat yang luar biasa. Wah, hebat sekali. Xiaoli, selamat ya. Ibu selalu tahu, kamu pasti bisa dapatkan posisi pemimpin proyek ini. Jam tangan Patek Philippe sudah ibu siapkan. Ini, ada juga mobil super Ferrari yang kamu inginkan. Sekarang sudah parkir di depan pintu ruang jamuan. Xiaoli, kerja bagus. Ini dari ayah. Dana usaha. Ingat, ayah selalu menjadi Handy Kangmo, JH pendukung. Ayah. Ibu, kakak ketiga, terima kasih. Tapi hadiah ini terlalu mewah, aku tidak bisa menerimanya. Legit pula. Kakak masih ada, jangan-jangan dia sedih dan marah, bagaimana? Kenapa begitu yakin pasti Jiang Li? Pemimpin proyek ini adalah lulusan terbaik Universitas Jiangzhou. Xiaohi hanya kuliah 3 tahun. Tapi Xiaoli sejak kecil pintar dan berprestasi. Sabar. Bersiap naik panggung. Cepat pergi. Dia juga yang pertama dalam 120 tahun sejarah kampus ini. Hanya dalam 3 tahun. Menyelesaikan S1, S2, dan S3. Jenius luar biasa. Dia adalah Tuan Jianghe. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk dia. Selamat. Luar biasa. Selamat ya. Desain Tuan Jianghe secara inovatif. Menggabungkan model keuangan, media, dan konsep arsitektur. Sempurna. Grup Shen sangat berterima kasih pada keluarga Jiang karena telah membina pemuda berbakat untuk masyarakat kita. Kakak, itu Xiaohi. Xiaohi benar-benar berhasil, kita malah tidak tahu. Xiaohi sekarang begitu hebat. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Sambutlah Bapak Jianghe untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Wah, luar biasa. Terima kasih atas pengakuan dari panitia. Di sini, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada mereka yang selalu ada di samping saya. Mendukung saya, menemani saya, merekalah yang memberi saya keberanian untuk memulai kembali. Selain itu, saya perlu menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi sebuah fakta. Saya, Jianghe, bukan berasal dari keluarga Jiang. Saya tidak punya ayah atau ibu, sendirian, apa yang saya dapatkan hari ini. Semua berkat usaha saya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Sama sekali tidak ada hubungannya. Apa yang saya dapatkan hari ini, semua berkat usaha saya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kami tidak mengalami pertumbuhan Xiaohi. Prestasi dan hasilnya, tentu saja juga tidak ada hubungannya dengan kami. Ayo kita pergi, apakah ada masalah di sini? Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Apa maksudnya tidak ada hubungannya? Jianghe, kau anak durhaka. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti ini di depan banyak orang? Saya sudah lama menandatangani perjanjian pemutusan hubungan dengan keluarga Jiang. Hitam di atas putih, sudah disahkan. Selama bertahun-tahun, keluarga Jiang tidak pernah memberi saya bantuan sumber daya apapun, jadi hari ini, prestasi yang saya, Jianghe, raih, tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang.
Sama sekali tidak ada hubungannya. Ibu, apakah ada kesalahan? Pasti ada kesalahan. Keluarga Shen sudah menetapkan Xiaoli sebagai calon pernikahan. Bagaimana mungkin memberikan posisi penanggung jawab kepada Jiang He? Kakak, aku tahu kau tidak suka padaku. Kau merasa aku mengambil segalanya darimu, tapi kakak, jika kau ingin, posisiku akan kuberikan padamu, tapi mengapa? Kau harus mempermalukan orang tua dan keluarga Jiang di depan banyak orang seperti ini. Bagus sekali, memberikannya padaku, Jiang Li. Apa yang kau berikan? Apakah itu proposal yang nyaris lolos seleksi awal? Atau kemampuanmu dalam memutarbalikkan fakta? Dan membalikan hitam menjadi putih. Jiang Li, ini baru permulaan. Apa yang kau ambil dariku? Di masa depan, aku akan mengambilnya kembali. Satu persatu. Aku akan menagihnya kembali. Jiang He, aku tidak peduli dengan Carlistic APA yang kau gunakan untuk mendapatkan kuota ini, etc. Kembalikan itu ke Xiaoli. Mimpi. Sejauh yang saya tahu, semua proposal yang ikut dalam penilaian ini dinilai secara anonim oleh grup Shen dengan panel juri tingkat tertinggi yang memutuskan bersama. Jadi seluruh prosesnya benar-benar adil, jujur, dan transparan. Tidak mungkin ada manipulasi tersembunyi. Proposal Jiang He, baik dari segi inovasi maupun kelayakan, jauh melampaui pesaing lainnya. Posisi penanggung jawab ini, dia dapatkan dengan kemampuan. Tidak perlu ada yang mengalah, posisi penanggung jawab ini. Dia dapatkan dengan kemampuan, tidak perlu ada yang mengalah. Sebagai pembawa acara tender ini, dan juga Direktur Departemen Proyek Grup Shen, saya konfirmasi apa yang dikatakan Nona ini benar semua. Ayo kita pergi. Berhenti. Pantas saja begitu berani. Ternyata sudah dapat sugar mommy. Jiang He, keluarga Jiang tidak mau kamu. Sampai segitunya buru-buru cari orang lain yang mau menafkahi ya? Nyonya Jiang, Anda salah paham. Bukan keluarga Jiang yang tidak mau saya, tapi hubungan kita sudah putus. Jiang He, jangan kira dapat posisi penanggung jawab, langsung bisa sukses. Kamu itu apa? Tidak tahu diri. Karena perempuan ini, kamu meninggalkan keluarga Jiang. Jiang He, status sebagai anak sulung. Keluarga Jiang tidak dihiraukan. Malah di luar bergaul dengan orang-orang sembarangan. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Jiang He, kamu benar-benar licik. Dari awal sampai akhir, semua drama putus hubungan ini. Untuk hari ini ya? Ayo kita pergi. Kakak ini, mungkin belum terlalu kenal Jiang He. Di rumah dia bukan cuma mencuri, tapi juga memanfaatkan kasih sayang keluarga padaku. Untuk selalu menyusahkanku. Memanfaatkan kasih sayang keluarga padaku, untuk selalu menyusahkanku. Apa? Memukulmu kenapa? Di depanku, berani-beraninya mengomentari priaku. Dipukul saja masih ringan. Kamu siapa berani memukul anakku? Panggil orang sekarang. Bersihkan sampah-sampah ini. Satpam. Kami mempertanyakan keabsahan penilaian. Ada masalah? Direktur ini. Bagaimana bisa kamu hanya berdasarkan omongan gadis kecil ini langsung mengusir orang? Bos Zhang, kalau keluarga Zhang tidak mau menjaga muka, aku akan bicara jelas. Proposal Jiang Li penuh dengan celah. Sudah gugur sejak tahap seleksi awal. Mana mungkin, Xiao Li Kan, lulusan terbaik Universitas Jiangsu. Proposalnya tidak sampai 1/10 dari Tuan Jiang He. Bahkan mengundang keluarga Jiang hanya karena menghormati Tuan Jiang He. Karena Tuan Jiang He sudah memutus hubungan dengan keluarga Jiang, maka keluarga Jiang juga tidak perlu lagi berada di sini. Sekarang, silakan segera pergi. Satpam. Bagaimana? Puas? Terima kasih. Bos, aku sudah membantumu berkali-kali, tidak ada hadiah yang nyata?
Jangan buru-buru. Kita masih punya banyak waktu. Ini sudah yang ketiga menghentikan kerjasama. Jiang He kali ini benar-benar membuat keluarga Jiang kehilangan muka. Kita sudah memaafkannya, apalagi yang dia mau. Dia ingin kita sekeluarga memohon padanya. Lihatlah dia yang bersandar pada wanita kaya itu, sok jagoan. Wanita itu berani memukul Xiaoli kita. Ini salahku, kakak pasti merasa. Aku mengambil miliknya. Aku akan mencarinya, memohon maaf, memintanya kembali. Tidak boleh. Xiaoli, ini bukan salahmu. Jiang He memang keras kepala. Kalau tidak dididik dengan baik, dia akan lupa daratan. Jiang He, lihat ini. Bagaimana menanganinya? Ini tidak mendesak. Bisa dimasukkan ke kategori B dulu. Oak. Presiden baru ini siapa sih? Bisa membuat nona besar jadi asisten, dan tidak cuma satu. Katanya ada satu lagi yang tumbuh besar bersama presiden baru. Sekarang sedang bertanggung jawab penuh. Restorannya Bos Jiang sebelumnya. Katanya Bos Jiang ini adalah jenius langka dari Universitas Jiangsu. Ini benar atau tidak ya? Kamu memang jago berlaga. Siapa yang izinkan kalian masuk? Kamu sekarang langsung kembalikan posisi penanggung jawab proyek ke Xiaoli, lalu berkemas dan pulang untuk introspeksi. Uang yang kamu dapat selama ini, serahkan semua untuk kebutuhan rumah tangga. Nyonya Jiang, kamu harus paham. Ini bukan keluarga Jiang. Ini grup Shen. Terus kenapa? Sebagai bagian dari keluarga Jiang, bukankah kamu harus berkontribusi untuk keluarga? Kakak, aku tahu kamu masih kesal. Tapi sekarang, tujuanmu sudah tercapai. Ibu sudah datang menjemputmu sendiri. Kakak, tenang saja, setelah kita pulang. Sekretarisme juga akan kami rawat dengan baik. Bau sekali, siapa yang mulutnya kotor? Apa katamu? Jiang He, aku tahu kamu paling menghargai keluarga. Kembalilah sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk berubah. Asal kamu nurut. Masa lalu bisa ibu maafkan. Panggil satpam, usir kedua tamu tak diundang ini. Kamu mau mengusirku? Aku ini ibumu. Ibu, dulu Nyonya Jiang membuangku sembarangan di hutan. Apakah benar menganggapku sebagai anak? Satpam. Apa yang kamu omongkan? Kapan aku membuangmu? Lepaskan aku. Mulai sekarang tanpa izinku. Keluarga Jiang dilarang masuk perusahaan. Pergi, Kapan aku membuangmu? Dasar anak durhaka. pergi, satpam, pergi. Dulu Nyonya Jiang membuangku sembarangan di hutan. Apakah benar menganggapku sebagai anak? Apa benar aku pernah membuang Jiang He? Aku sedang sibuk urusan penting, jangan bahas si brengsek itu. Jong Jong. Ibu tanya. Apa benar dulu aku membuang Jiang He? Apa? Maksudmu waktu piknik itu? Biar kamu kapok, jangan sampai berani lagi. Menderang Shali. Mama, aku tidak. Ayo kita pergi. Mama.
Itu kan bukan menghilangkan dia, itu cuma melatih fisiknya. Membangun kemandiriannya kan. Legit pula. Jiang He sendiri akhirnya bisa pulang jalan kaki kan. Dua hari nggak kelihatan, main kemana lagi? Jorok banget. Mama, aku tidak. Aku baru pulang dari gunung. Gunung apa? Siapa tahu kamu tiap hari main kemana? Bahkan separuh pengertiannya Xiaoli aja nggak ada. Sekarang juga pulang, mandi bersih, terus dikurung. Introspeksi diri. Ternyata waktu itu aku sendiri yang ninggalin Jiang He. Suruh dia pulang jalan kaki. Apa kita terlalu keras ke Jiang He? Mama mikirnya kebanyakan. Sekarang Jiang He kan sukses. Itu kan berkat latihan kita, kalau bukan kita. Dia bisa sesukses sekarang? Xiaoli mana? Telepon suruh pulang makan. Hari ini ada masakan kesukaannya. Aku ke Xiaoli dari dulu. Nggak tega marah apalagi mukul, tapi dia kan anak angkat. Jiang He itu anak kandung kita kan? Mama, ini kerajinan yang aku bikin dari kaleng, untuk Mama. Barang nggak berguna, seharian cuma bikin sampah, jangan bilang anakku di luar. Mama, ini madu yang aku ambil dari gunung. Dengan tim ekspedisi biologi sekolah, bagus untuk kesehatan. Jijik banget. Mau racun mama ya? Kotor banget, bersihin. Apa yang sudah kulakukan? Pada anakku? Anda cari siapa? Jangan sampai dia tahu aku Mama Jiang He. Jangan-jangan ketahuan orang kalau aku punya anak yang besar di panti asuhan. Maluin keluarga Jiang lagi. Hello. Saya dosen Jiang He di kampus. Dia sedang sukses, kampus menyuruh saya wawancara khusus dengannya. Katanya, dia tinggal di sini. Oh, ternyata dosen. Tapi Jiang He sekarang sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia pindah ke dekat kantornya. Aku sedang membantunya membereskan barang-barangnya. Kamu temannya, kamu yang bantu dia membereskan barang. Berarti kamu sangat mengenalnya, ya? Aku dan dia tumbuh besar bersama di panti asuhan ini. Sampai 2 tahun lalu, dia dibawa kembali ke keluarga Jiang baru berpisah. Silakan duduk. Minum air. Tapi, setelah dia dibawa kembali ke keluarga Jiang, keluarganya memperlakukannya sama sekali tidak baik. Sering memukul dan memarahinya, bahkan mengurungnya. Tidak memberinya makan. Hal-hal ini. Bagaimana kamu tahu? Jiang He selalu di keluarga Jiang, selain sekolah. Dia tidak punya waktu untuk kembali dan bertemu denganmu. Bagaimana bisa? Jiang He sering diusir dari rumah. Tahun lalu saja,
dia kembali 4 atau 5 kali. Sekali itu parah sekali, sepertinya terluka di alam. Lututnya terluka, lukanya besar sekali. Tidak punya tempat lain, jadi kembali tinggal 2 hari. Shaoli, Ada APA? Tadi, aku dan kakak sedang memotret pemandangan di sana, tidak sengaja. Tergesek batu. Ibu. Maaf. Kamu lagi. Setiap kali Shaoli bersamamu, dia pasti terluka. Buat APA aku memeliharamu? Shaoli, naik mobil. Ibu. Pergi. Melihatmu saja sial. Ibu. Anda tidak apa-apa? Tidak. Ternyata, teman-temannya yang selama ini kupikir buruk, justru yang menyelamatkannya. Ini adalah kamar yang pernah ditinggali Jiang He. Ini semua gambar Jiang He. Ini adalah gambaran ibunya dalam imajinasinya. Ini adalah buku harian Jiang He. Patung-patung kecil ini dia ukir sendiri di waktu luang. Aku pernah tanya, katanya, itu ibunya. Tapi ibunya sama sekali tidak baik padanya. Aku kadang benar-benar tidak mengerti apa yang dia pertahankan. Hari ini ada anak kecil lagi yang dijemput orang tuanya ke rumah baru. Mereka sangat senang, bilang mereka bukan anak yatim lagi. Sekarang punya rumah. Aku agak iri. Kapan aku bisa menemukan orang tuaku? Aku juga ingin punya rumah sendiri. Si gendut di kelas bilang, aku anak liar yang tak punya ayah dan ibu. Aku berkelahi dengannya sampai dia menangis. Tapi aku masih sangat ingin menemukan ayah dan ibuku. Di mana mereka sebenarnya? Di mana mereka sebenarnya? Tante Kepala Panti bilang, orang-orang yang datang hari ini adalah keluargaku. Ternyata, aku tidak hanya punya ayah dan ibu, tapi juga kakak dan adik. Aku punya keluarga yang besar seperti ini. Besok ayah dan ibu akan menjemputku. Aku pasti akan berusaha keras. Kenapa? Apapun yang kulakukan salah. Apakah aku tidak layak menjadi anakmu, ibu? Tidak perlu lagi. Barang-barang ini, bisakah kau berikan padaku? Maaf, Jiang He sudah bilang. Semua ini harus dibakar. Dia bilang, tidak perlu sampah-sampah ini lagi. Shaohi. Benar-benar tidak mau menerimaku sebagai ibunya lagi. Kalian berhenti berantem, bisa tidak? Hanya karena Jiang He, kalian sampai mau pindah rumah. Dia hanya sedang kesal. Beberapa hari lagi pasti pulang. Dia tidak akan kembali, Jong. Lepaskan saja. Ibu, kamu pulang tepat waktu. Lihatlah kakak dan adik. Hanya karena Jiang He si manis itu, sampai rela meninggalkan rumah. Manis apanya? Xiaohi adalah adik kandungmu. Kalau mau pergi, silakan pergi. Kalian benar. Xiaohi tidak akan kembali lagi. Sudahlah, nanti aku yang akan membujuknya pulang. Dasar! Satu-satu begitu lebay. Sudah tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlambat, Ibu. Ibu kenapa? Jong. Kau masih ingat waktu itu? Kau menyuruh Jiang He memakai gaun tua dan menari seperti badut saat acara keluarga? Lihat tubuh kecilnya, mana ada kejantanannya. Harusnya pakai baju perempuan. Aku waktu itu. Kau ini apa sih? Kau juga sering memanggilnya tikus got. Bilang dia mencoreng nama keluarga Jiang. Tapi Jong, kau masih ingat? Waktu kecil,
kau adalah yang paling menyayangi Xiaohi. Waktu kecil, kau adalah yang paling menyayangi Xiaohi. Saat Xiaohi baru lahir, kamu sangat senang. Waktu kecil dia paling suka nempel sama kamu. Kamu juga paling sayang dia. Kamu lupa ya? Aku senang banget punya adik. Xiaohi paling imut. Xiaohi adikku. Ini anugerah terendah dari Tuhan untukku, Xiaohi. Ayo lihat lukisan kakak. Bagus nggak? Xiaohi. Aku bisa. Jadi seperti ini. Xiaohi. Serahkan ke departemen desain untuk lacak progresnya. Kamu nggak perlu mengerjakan semuanya sendiri kan? Besok adalah acara gunting pita jalan kuliner. Aku akan cepat selesaikan. Minum yang manis biar segar. Istirahat dulu. Jijik banget. Kamu mau meracuni aku ya? Ironi sekali, orang yang bahkan tidak ada hubungan darah lebih peduli padaku daripada ibu kandung. Jangan pilih kasih, kenapa cuma minum yang dikasih kakak Yufei? Air madu. Minum punyaku. Dua orang ini, jangan ribut, aku masih lembur nih. Aku bantu dia review ini. Aku juga bisa bantu dia lihat. Kamu ngerti nggak sih? Nona besar kayak kamu ngerti nggak? Aku pasti ngerti. Kamu pasti nggak bisa. Kamu nggak ngerti. Kamu aja yang nggak ngerti. Ya Tuhan. Tolong aku. Selamat ya. Selamat, sukses selalu. Zhang. Lihat. Itu beneran Xiaohi? Kok dia kayak beda orang ya? Iya, dulu kan dia selalu penakut. Sekarang kok kayak orang penting gitu. Xiaohi tunggu aku. Xiaohi, aku bawa kakak ketiga untuk minta maaf sama kamu. Mama salah. Dulu mama tidak baik. Maafin mama ya. Nyonya Jiang. Maksud Anda apa? Lihat, ini adalah semua saham aku dan ketiga kakakmu di keluarga Jiang, grup Jiangxi, yang dialihkan sepenuhnya padamu. Pulanglah bersamaku. Boleh tidak? Xiaohi, kakak ketiga datang minta maaf padamu. Dulu kakak ketiga salah, tidak seharusnya memukul dan memarahimu. Tidak seharusnya mengganggumu. Tapi aku sungguh menganggapmu adik kandung sendiri. Jadi bersikap tak tahu batas padamu. Maafkan kakak ketiga, ya. Kak, lukisanku. Kak, aku tidak akan lagi memohon padamu untuk mengajariku melukis. Tolong jangan injak lukisanku. Kamu, pantaskah aku mengajarimu melukis? Tanganmu bahkan tak layak mengangkat sepatuku. Kalaupun mau mengajar, aku hanya akan mengajar Xiaoli. Kakak ketiga paling baik padaku. Zhang He, kamu lagi-lagi membuat lantai sekotor ini. Bersihkan. Lalu kenapa tidak lihat kamu? Bersikap tak tahu batas seperti itu pada Jiang Li? Kamu tidak menganggapnya adik kandung sendiri. Nyonya Jiang. Nona Jiang, silakan pulang. Saham kalian. Permintaan maaf kalian. Semuanya sudah tidak kubutuhkan lagi. Xiaohi, beri ibu kesempatan sekali lagi, ya? Ayo, kita pergi makan enak. Makan masakan Sichuan favoritmu di restoran itu. Baiklah, Nona Shen adalah pahlawan besar hari ini. Mau makan apa saja, silakan. Xiaohi,
Di tempat umum begini, janganlah merepotkan Xiaohi. Xiaohi tidak akan kembali. Ibu, ayo kita pergi. Ayo pergi. Aku cuma mau menutupimu dengan selimut. Jiang He, jangan lari. Boba ini seharusnya kubelikan untukmu. Jangan lari. Tidurlah. Bos Jiang datang dengan megah. Ada perlu apa? Zhang He. Tren opini publik terbaru, pernah memperhatikan? Yang mana yang Bos Jiang maksud? Oh, yang mengecam keluarga Jiang menyiksa anak kandung sendiri. Yang tidak berperi kemanusiaan. Mengingat, kamu juga adalah darah daging keluarga Jiang, asalkan kamu klarifikasi secara terbuka. Dulu di keluarga Jiang, tidak pernah mendapat perlakuan buruk sedikit pun. Aku akan memberi kelonggaran, setuju kamu kembali ke keluarga Jiang sebagai wakil direktur. Kembali ke keluarga Jiang. Bersaing dengan Jiang Li untuk posisi itu, menurutmu? Apa aku butuh posisi wakil direktur ini? Jangan kau tidak tahu diri, Jiang Li. Tapi dia yang akan dijodohkan dengan keluarga Shen, masa depan keluarga Jiang. Kau pikir kau siapa? Mengerjakan proyek jalan makanan kecil. Lalu merasa hebat? Hanya macan kertas tanpa dasar. Proyek jalan makanan kecil, keuntungannya jauh melebihi ekspektasi. Nilai perusahaan aku juga sudah melebihi keluarga Jiang. Bos Jiang, coba lihat. Sampai saat ini, siapa sebenarnya macan kertas itu? Ayah, Anda mengcarry saya? Xiao Li, kamu juga sudah lulus. Seharusnya membantu keluarga. Sekarang keluarga Jiang seperti ini. Kamu datang bantu aku, urus beberapa urusan perusahaan. Ingat, jangan sampai Jiang He. Si imut itu, menertawakan keluarga kita. Ayah, tenang, aku akan mengelola perusahaan dengan baik. Zhang He, kau pikir kau menang? Cepat atau lambat, aku akan menginjakmu. Membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba semua mengabaikanku? Kakak ketiga, ini kuas khusus yang aku pesan. Kamu suka? Terima kasih, tapi kuasku sudah cukup. Kakak ketiga. Ibu, kakak ketiga kenapa? Aku tidak membuatnya marah. Ibu. Zhang He. Pasti karena kamu. Aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Hello. Ini aku. Kamu pergi cari tahu pergerakan Jiang He belakangan ini. Lalu laporkan semuanya padaku.
Kalian siapa? Lepaskan aku. Zhang He, bukankah kamu sangat hebat? Jiang Li, kamu gila ya? Ini pembunuhan. Pembunuhan APA? Bos Jiang kita yang sukses. Bukan karena kecelakaan minum. Terjatuh dari lantai? Apa hubungannya denganku? Antargon dia. Jiang Li, kamu sudah bosan hidup ya? Kamu baik saja. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku. Ingat pertama kali kita bertemu? Ingat, Waktu itu, kamu menyelamatkanku, bilang nyawaku milikmu. Hari ini aku menyelamatkanmu, mulai sekarang. Nyawamu milikku, Nona, bagaimana dengan mereka ini? bawa ke kantor polisi. Baik. Tapi Nona, kalau dibawa ke kantor polisi, Bos Shen juga akan tahu. Biarkan saja, biarkan ayahku yang urus, bilang padanya. Buat orang ini mendekam seumur hidup. Baik. Nona, Bos Shen. Aku bisa jelaskan. Jadi kamu marga Shen? Shen dari grup Shen? Halo Jiang He, perkenalkan lagi. Namaku Shen Yufei, putri satu-satunya bos Shen dari grup Shen. Ternyata, aku benar-benar dapat harta karun. Ayah. Tolong selamatkan aku. Tahukah kamu, kejadianmu ini membuat saham keluarga Jiang. Teras Merasat. Aku menyuruhmu mengurus perusahaan. Begini caramu mengurus? Bukan ayah, ini karena Jiang He, semuanya karena dia. Jiang He yang merencanakan ini untuk membunuh ayahku. Keluarga Shen sudah menyerahkan saksi dan bukti ke polisi. Kamu masih membantah. Shaoli. Kamu bodoh sekali. Tidak. Jangan ayah, tolong selamatkan aku hanya tidak sengaja. Aku anakmu, kamu harus selamatkan aku ayah, hanya sekali ini. Aku mohon, tolong selamatkan aku ayah. Jangan pergi. Pergi. Ini adalah 51% saham keluarga Jiang. Semua akan dialihkan kepadamu, asalkan kamu tandatangani surat pernyataan rekonsiliasi. Bebaskan Xiaoli tentang hal-hal di masa lalu. Keluarga Jiang tidak akan mempermasalahkannya lagi. Bos Jiang. Dengan posisi dan identitas seperti apa? Anda mengatakan, tidak akan mempermasalahkannya lagi, kepada saya? Zhang He. Kita harus bisa memaafkan orang lain. Aku ayahmu, Jiang Li adalah adikmu. Kita satu keluarga. Haruskah segitunya? Satu keluarga? Bos Jiang. Baru sekarang bilang kita satu keluarga? Bukankah sudah terlambat? Di mata kalian. Hanya Jiang Li yang anak kalian. Meski dia licik, membunuh, dan membakar. Sebagai ayahnya yang baik. Anda akan menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan segalanya, bukan? Seperti sekarang. Anda tahu dia pantas mendapat hukumannya. Tapi tetap merendahkan diri, membawa saham keluarga Jiang. Untuk memohon pada anak yang di mata Anda bahkan tak lebih dari anjing. Anak durhaka. Kamu anak. Jiang Qin. Sandiwara kasih sayang ayah dan anak. Kamu dan Jiang Li saja yang mainkan. Aku tidak butuh, Jiang Qin. Sandiwara kasih sayang ayah dan anak. Kamu dan Jiang Li saja yang mainkan, aku tidak butuh. Keluarga Jiang telah membesarkanmu bertahun-tahun. Bagaimana bisa menghasilkan pengkhianat sepertimu? Membesarkanku? Dengan apa kalian membesarkanku? Sisa makanan? Atau baju Jiang Li yang sudah sobek?
Rokok Jiang-Jiang yang sudah tidak mau dipakai. Baju ini Xiaoli juga tidak muat. Ambil saja. Perhatikan baik-baik. Sudah bisa? Coba, cepat. Dua, tiga. Badan kecilnya yang penakut ini. Tidak ada sedikit pun kejantanan, pantasnya pakai baju wanita. Boleh-boleh. Atau mungkin kalian suka memukul dan memarahi, sedikit salah langsung dikurung. Dibesarkan dengan cara dipotong air dan makanan. Bangun, berlutut dengan baik, berlutut di sini selama setengah jam. Aku lihat nanti kamu masih berani mengganggu Xiaoli atau tidak. Bos Jiang, menurutmu, semua hal ini, mana yang bisa disebut sebagai kebaikan? Itu semua adalah ibumu dan kakakmu yang melakukan. Aku tidak pernah sekalipun memukulmu atau memperlakukanmu dengan buruk. Ya, bukan kamu yang melakukannya. Tapi Bos Jiang, diam saja. Sama saja dengan membantu. Jiang He, apa yang kamu lakukan? Camel. Kamu melihat aku dipukul tapi pura-pura tidak melihat. Kamu mendengar aku mengeluh, tapi pura-pura tidak mendengar. Jiang Qin, kamu sebagai seorang ayah, hanya dia melihat. Lebih jahat dari si pelaku. Aku sibuk, tidak punya waktu untuk mengawasimu detail. Sibuk. Kamu sibuk. Jiang Li berkelahi di sekolah. Kamu langsung meninggalkan rapat untuk meminta maaf ke guru. Aku dipukul kakak sampai babak belur, tapi kamu bilang itu salahku. Cari masalah. Jiang Qin, kamu bukan sibuk. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Pulangkan tamu. Xiaohi. Kami sudah pindah dari keluarga Jiang. Mulai sekarang, kami berdua saudara yang benar-benar satu keluarga. Bagaimana? Masih mau berkelahi? Nona Shen, Anda salah paham. Kami hanya khawatir dia tidak mau bicara dengan kami. Ingin memintanya menunggu lagi. Kalian juga ingin membela Jiang Li? Bukan, Jiang Li itu licik dan jahat. Masih ingin menyakitimu, ini balasan yang pantas untuknya. Aku dan kakakmu ingin bertanya. Bisakah kamu pulang dan tinggal bersama kami? Tidak perlu, aku sudah punya tempat tinggal. Jiang He sekarang sangat dihargai oleh ayahku. Masa depanmu cerah, tak perlu kalian pura-pura baik hati. Ayo kita pulang. Ruoli masih menunggu kita pulang untuk rapat. Jangan cari aku lagi. Xiaohi, Ya, baiklah. Xiaohi, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Beberapa kelopak bunga ini adalah inspirasimu yang kau berikan saat aku menggambar bunga matahari dulu. Sudah kutambahkan. Kau masih ingat? Ini yang kugambar sendiri untukmu, nanti. Akan kugantung di depan kantormu. Bagus, kan? Kakak, goresanmu ini seperti kelopak bunga yang jatuh. Menambah banyak semangat. Kau orang kampung, ngerti apa tentang melukis? Pergi, jangan ganggu aku. Xiaohi, kau suka? Sangat murah, aku tidak suka. Xiaohi, sibuk seharian. Malam ini pulang makan, ya? Ibu masak sendiri, masakan kesukaanmu. Masakan apa yang paling kusukai?
Nyonya Jiang, mungkin hanya Nyonya Jiang yang suka makan apa. Tapi sayangnya, dia sulit menikmatinya lagi. Xiaohi, Raja, cepat, rapat akan segera dimulai. jangan lambat, ayahku menunggumu. Ya, Xiaohi,